Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melakukan seleksi rambut yang kebanyakan itu merupakan kesulitan buat kita, dan kemudian kita akan menjadikan image itu menjadi scalable dengan smart object. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung eksekusi. Saya close dulu image ini. Oke, saya ambil image-nya. Oke, ini image-nya ya. Saya ambil image ini dari Unsplash. Kalian bisa cek saja nanti di sini. Untuk kata kuncinya saya menggunakan curly hair. Jadi, kalian akan cari sendiri di sana. Oke, langsung aja. Yang pertama kita lakukan adalah kalian lihat di layar ini ya. Kita akan menggunakan channel nanti. Kita akan duplikat terlebih dahulu 2 kali. Jadi kita tekan Ctrl J 2 kali, itu ya. Ini kita gunakan untuk rambutnya ya. Kemudian ini untuk subjeknya. Nanti teman-teman akan lihat sendiri apa kegunaannya. Kemudian background ini biasanya saya ganti ke original files. Jadi sebagai backup aja. Oke, kita kunci lagi yang original filesnya. Oke, yang pertama kita lakukan, ini kita hidden dulu ya. Kita ke layer subjeknya, kemudian kita ke select subject. Kita tunggu sebentar. Photoshop akan otomatis memisahkan antara subjek dengan backgroundnya. Oke, sudah terjadi ya seleksinya. Kalian jangan delete seperti ini, gitu ya. Ini hilang gitu ya. Kita menggunakan layer mask. Jadi kalian pergi ke bawah sini, kita klik yang sini. Oke, hilang dia ya. Oke. Nah, biasanya saya create layer baru. Saya tekan Ctrl Shift N atau tekan kalian di sini ya. Ini seperti ini. Biasanya saya menggunakan ini untuk supaya seleksinya terlihat gitu ya. Green screen. Kenapa kok hijau? Ya, karena kan tidak ada tone warna hijau ya di kulit kita ya. Jadi ini untuk ngecek aja nanti seleksi kita sudah bersih atau belum. Nah, kalau kita hidupkan yang layer hijau ini, teman-teman bisa lihat ada beberapa bagian yang hilang. Makanya kenapa jangan kita delete ya. Biasakan untuk menggunakan layer mask. Kita aktifkan layer mask yang di subjek ini. Kita gunakan brush tool ini ya. Kalian pastikan untuk warna brushnya putih. Kalau putih kan muncul dia kan. Ingat ya pelajaran masking kita. Kalau hitam dia menyembunyikan. Nah, seperti itu ya. Kita coba rapikan dulu. Jadi kita gunakan putih ya. Ini baunya di sini. Kita gunakan hitam. Seperti itu. Ini rambutnya saya tetap saya sembunyikan aja. Karena nanti kita akan masking rambutnya yang di atas ini. Oke, jadi kalian bisa lakukan hal yang sama seperti ini. Nah, rambut-rambut seperti ini kalian bisa sapu aja, tidak ada masalah. Nanti karena akan bagian-bagian yang seperti ini. Nah, ini akan nanti kita ambil dari sini. Oke ya, kita lanjutkan. Saya masih di layer subject, di masking. Nah, kita hilangkan yang ujung-ujungnya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat, hal ini tidak memungkinkan kalian menggunakan pad atau eraser atau yang lainnya. Jadi harus kita menggunakan channel untuk seleksi seperti ini. Oke ya. Saya rasa cukup ya, teman-teman bisa lebih rapi lagi. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita simpan terlebih dahulu ini ya. Nah, kita aktifkan yang di sini. Nah, sekarang tujuannya kita adalah kita mau menseleksi rambutnya ya. Jadi kita fokus di rambutnya. Teman-teman gunakan channel. Kalau ini nggak muncul, kalian bisa ke window channel di sini ya. Centang nih ya. Ini saya hilang. Jadi window channel. Nah, tujuannya kita akan memilih channel mana yang memiliki kontras yang paling besar dengan backgroundnya. Jadi kita lihat dulu. Kita berada di channel RGB ya. Kita cek yang red. Nah, kontrasnya bagus ya. Kita fokus di rambutnya ya. Jadi fokus yang rambut ini. Yang wajah dan bodinya tidak usah kita perhatikan. Kita hanya perhatikan yang rambut aja. Kita cek yang green. Blue. Untuk proyek kali ini saya rasa paling cocok yang red. Karena dia memiliki kontras yang bagus dengan backgroundnya. Nah, kemudian step selanjutnya kalian duplikat saja. Jadi klik kiri tahan, kalian direct ke sini. Nah, jadi ada red copy di sini ya. Kemudian
di red copy yang aktif, layer ini, kalian tekan Ctrl L, level ya. Nah, kalian gerakan handle yang di bawah, ya, di tengah ini, kalian geser ke kanan. Seperti itu. Jadi rambutnya supaya memiliki kontras yang bagus dengan belakangnya. Ya, seperti itu. Dan layer yang handle yang sebelah kanan ini kita tarik ke kiri. Semakin terang dia ya. Nah, jadi kontrasnya antara rambut dengan backgroundnya sangat terlihat sekarang. Kita klik OK. Nah, kemudian kita belum selesai. Kita mau kontrasnya kita perbaiki lagi. Jadi seperti ini ya. Ini abu-abu akan menjadi seleksi ya. Jadi kita ke dot tool di sini sebelah kiri ini dot tool ya. Kemudian oke, muncul ya toolnya. Kita kecilkan sedikit. Di sini range-nya kalian pilih yang highlight, yang shadow dan midtone. Kalian bisa pakai yang midtone, yang shadow saya rasa tidak perlu. Midtone ini tujuannya dia memberikan detail. Hati-hati dengan exposure-nya. Kalian bisa menggunakan yang 100 atau 50, terserah kalian. Kalian coba mainkan. Kita coba yang 50 ya, 56 ini. Oke lah, kita tambah dikit. Nah, kita lihat ya, saya perbesarkan. Nah, kalau kita menggunakan dot tool dengan range midtone, dia akan mengeluarkan detail-detail dari rambutnya. Ya, detailnya lebih kelihatan. Nah, seperti itu. Boleh kalian gunakan. Nah, seperti itu ya. Kita akan gunakan tool yang highlight. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan warna-warna gray seperti ini supaya seleksi kita lebih rapi ya. Bisa lihat perbedaannya. Nah, hilang ya dia. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati kalau kalian melewati yang warna-warna rambut seperti ini, dia juga rambutnya ikut hilang. Nah, seperti itu. Jadi, kalian mainkan di exposure-nya. Nah, seperti itu ya. Hati-hati. Saya rasa untuk seleksi seperti ini masih oke lah. Oke ya. Kita lanjutkan seleksinya. Nah, seperti itu kita hilangkan yang warna grey. Serapi mungkin. Nah, mainkan exposure-nya. Kalau ini exposure-nya tinggi, berarti dia langsung lenyap. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian mainkan exposure-nya. Seperti itu, 42. Seperti ini kita rapikan semuanya. Yang warna-warna grey ini kita hapus. Ingat ya, fokus kita hanya di rambutnya saja. Jadi ini tidak perlu kita hilangkan ya, karena ini kan di bagian baju ya. Seperti itu. Oke, kita hapus. Nah, seperti ini. Ya tentunya tidak bisa ya, semua rambut ini kemudian jadi seleksi tidak bisa ya. Ya yang jelas ini lebih natural daripada kalian pakai pad ya, pasti itu. Dulu kalau waktu di kuliah saya pakainya pad dan smooth tool. Mantara saya itu agak kurang natural. Jadi menurut saya cara paling natural adalah menggunakan channel seperti itu. Dan ini dan kombinasi dengan dot tool. Oke. Oke, seperti ini. Oke, sudah ya saya rasa ya. Kalian bisa lebih rapi lagi. Kemudian kita tekan kontrol, ya, tombol kontrol, klik kiri satu kali. Nah, sudah muncul ya seleksinya ya. Jadi yang putih menjadi seleksi gitu ya. Nah, ini kita buang. Red copy ini kita klik kiri tahan, kita buang. Nah, kemudian kembali ke channel LPG, kita langsung tekan delete. Tombol delete. Hilang dia. Jadinya tidak bagus ya karena bodinya hilang. Nah, kenapa tadi kita seleksi subjeknya? Nah, dia muncul. Oke ya. Jadi kita punya ini untuk print screen untuk seleksi untuk koreksi aja. Kita body, tapi body ini kan anu ya. Subjeknya rambutnya tidak kelihatan kan jelek kalau gini ya. Ini kalau menggunakan pad seperti ini, nah ini channel rambutnya muncul. Oke, nah kita bisa rapikan lagi. Kita kembali ke channel subjek. Kita aktifkan demaskingnya. Oke. Wait. Kita mengaktifkan demaskingnya. Kemudian kita kembali ke brush tool. B, tekan brush tool atau ini. Nah, ini yang hal-hal seperti ini bisa kalian hilangkan aja. Ingat ya, kita aktifnya di subjek sini ya, di masking subjek. Brush toolnya warna hitam, kita hilangkan. Nah, jadi lebih bagus dia, lebih natural lagi. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ada warna warna tadi ya, warna aslinya kita bisa hilangkan juga. Nah, tapi hati-hati ini kan juga terhilang ya. Kalian bisa kombinasi dengan brush tool yang jenis yang ini. Nah, seperti itu. Rapi lagi. Kalian periksa. Nah, seperti ini. Karena ini ada bolongnya ya.
ini karena di sini channelnya kita gunakan brush warna putih. Kita kembalikan, kita gunakan yang hard round, kita kembalikan, nah, seperti ini. Itulah kenapa teman-teman biasakan jangan mendelete sebuah layer, lebih baik belajar menggunakan masking gitu ya. Nanti akan saya buat channel video khusus untuk kita belajar masking lebih lanjut. Oke, sudah selesai seleksinya. Jadi ini seleksi yang kita punya. Ini adalah gambar aslinya. Tidak mungkin kita menggunakan pad untuk seleksi seperti ini. Jadi kita menggunakan kombinasi antara select subject di sini dan masking rambut. Oke. Bahan keduanya setelah selesai dua layer ini kita klik kiri satu kali, kontrol, klik kiri satu kali, kontrol E. Oke, jadi satu dia ya. Ups, jadi satu. Oh ya, jadi satu. Oke, nah kita ke bahan selanjutnya. Kita akan berpura-pura membuat feed Instagram gitu ya. Jadi kita kontrol N gitu ya. Feed Instagram kan 1080 ya. 1080, 1080, 72 resolusinya. Kita create. Nah, seperti itu. Kita beli warna green screen saja deh. Nah, ini tadi sudah jadi ya, sudah selesai. Kita direct gambar ini ke feed kita di sini. Oke. Ini akan saya berikan ke teman-teman. Ini kita biarin aja. Kalian bisa simpan kalau supaya tidak hilang. Nah, ini adalah problem yang saya alami dulu. Jadi kalau kita Ctrl T gitu ya, ini kan terlalu besar ya gambarnya ya, karena feednya kan di Instagram 1080. Nah, ini adalah kendala yang biasanya saya alami. Ketika sudah kecil ya, kemudian saya besarkan lagi karena saya merasa kurang besar, dia akan jadi kabur. Nah, kenapa? Karena ini adalah gambarnya rasterize. Ya. Saya ulang, nah, seperti ini dia akan kabur gitu ya. Nah, oke ya. Nah, ini akan saya bincangkan di sini. Nah, setelah kalian menderek gambar ke sini, biasakan rubah ini menjadi smart object. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian scale ini menjadi kecil, ya, seperti ini. Nah, kan kecil kan? Kemudian kalian ingin besarkan lagi. Nah, dia tetap tajam. Karena memang sifatnya smart object ini dia non-destruktif. Ya, jadi ya kalian biasakan aja untuk image-image yang kalian gunakan ketika kalian mendesain sebuah brosur atau sebuah poster atau apapun, biasakan menggunakan selalu rubah image yang rasterize menjadi convert to smart object. Jadi itu akan memudahkan kalian daripada kalian sudah kecilkan image-nya kemudian kalian besarkan ternyata pecah gitu kan, mengganggu sekali pekerjaan situ. Jadi biasakan menggunakan smart object. Oke ya. Jadi itu dua hal penting yang kita pelajari, bagaimana kita menyeleksi rambut dengan menggunakan select subject dan channel tentunya. Kemudian kita juga telah belajar menarik gambar ini ke kanvas yang lebih kecil dan menggunakan smart object supaya image-nya non-destruktif. Oke, jadi saya rasa itu dua hal yang sederhana yang kita pelajari. Semoga hal ini berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tutorial seperti ini. Terima kasih, selamat malam dan maju terus.